Oke, Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik, saat ini saya sedang bersama dengan Dominic, lagi ada di Gramedia Matraman. Kita udah minta izin untuk bisa ambil video di school bus. Iya, sebenarnya ini adalah tempat reading corner untuk anak-anak, jadi disediakan tempat untuk membaca buku. Jadi kalau teman-teman yang punya adik-adik atau anak-anak yang masih berusia kira-kira cocok untuk baca buku-buku yang ada di sini, kalian bisa mampir ke Gramedia Matraman untuk nyobain suasananya bagaimana ketika di reading corner. Oke. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita sekarang lagi ada di reading corner, teman-teman, yang ada di Gramedia Matraman lantai 1. Nah, di sini disediakan buku-buku untuk adik-adik baca. Tapi kebetulan yang akan kita bahas kali ini tuh adalah komik lokal seperti biasa. Kita akan bahas komik lokal yang berjudul Elektrika. Dan ini adalah buku pertama. Di sini ada tulisannya Book One. Kalau dari acara rilisnya waktu itu sempat dikatakan bahwa buku ini akan sampai buku ketiga. Oh, trilogi ya? Trilogi. Nah, jadi buku ini kira-kira ketebalannya ada 200 mungkin? 180. Dan ini dikonsep oleh anak muda yang bernama pakai pen name Skyler. Aha. Nama lengkapnya nanti kita sertakan ya di sebelahnya. Oh iya, boleh. Kayak perlu juga. Nah, jadi si Skyler ini punya konsep dan dia bikin desain karakter yang ada di belakang ini. Nanti aku sertakan gambarnya. Terus kemudian beliau ketemu dengan Okto Barimbing, mantapin konsep dan cerita. Akhirnya Okto bantu untuk penulisan skripnya dan digambar oleh Himawan Pandu. Lebih ya. 180 mungkin. Grayscale toning. Ya, black and white. Black and white lah. Terus ada jaketnya. Jadi buku ini bisa dilepas jaketnya. Ini yang isi dalamnya. Dengan sinopsis. Coba dibacain deh sinopsisnya, Brian. Oke, aku bacain ya. Tidak ingin kekuatan yang dimiliki oleh Alex jatuh ke tangan negara lawan dan dijadikan senjata, ia pun dipindahkan untuk bersekolah di negara netral. Alex diminta untuk merahasiakan identitasnya dan bersembunyi sambil berlatih agar dapat mengontrol kekuatannya yang dapat meledak sewaktu-waktu. Di tengah usahanya bersembunyi di SMA Meadow, Alex mendapatkan teman, musuh, dan juga kejadian-kejadian yang memaksanya mengeluarkan kekuatan hingga beresiko terdeteksi mata-mata negara lawan. Nah. Jadi komik ini karya pertamanya si Skyler, tapi bukan karya pertama dari Mas Okto dan Himawan Pandu. Nah, kalau sebagai karya pertama gimana nanggapinya, Mas Brian? Ini kita bahas sebagai Skyler-nya ya, karya pertama ya. Karya pertama Skyler-nya. Nah, ini pun juga kita kan nggak tahu ya, seberapa porsi si Skyler ini dalam pembuatan komik ini gitu loh. Kalau dari pendapatku aja sih kan, cara aku nilainya, ini kurasa tetap komiknya dia, karena ini dia sebagai autor, dia yang bertanggung jawab juga kan untuk ACC ceritanya dan artnya kan. Kalau dia nggak setuju kan tinggal dia bisa minta revisi dan segala macam. Jadi kuasa ini ya kita nilai sebagai usaha pertamanya. Iya, ya, sebagai usaha pertamanya Skyler ya. Kalau aku rasa sih secara konsep cerita dan semacamnya jadi keinget kayak apa ya, seru-seruan action remaja super power gitu. Kayak itu salah satu genre yang aku suka juga gitu loh. Kayak bener-bener ini tipe cerita yang aku bakal sukain juga pas umuran masih remaja dulu. Dan dulu pas aku juga masih seumuran gini juga ya kayaknya nulis cerita yang juga mirip-mirip lah ya, tapi meskipun nggak sebatas awang-awang. Ini kita beli masing-masing loh sampean. Mas Brian beli, saya juga beli. Iya. Jadi masing-masing beli. Dan untuk karya pertama bisa
menggandeng Reon Ya, dan diterbitkan ada logo Reon, terus ada logo Inspire Picture. yap. Luar biasa sih ya, bisa menggandeng penulis seperti sekelas Mas Okto Gitu ya. Barimbing, pasti Ya sepertinya ya pasti ada berbagai faktor lah ya kalau iya. untuk bisa bikin kolaborasi rame-rame gitu, kalau untuk nyusun, Kan nggak nyusunin. gampang Mas pasti. Jelas Mas nggak Brian gampang. pernah ngalamin nggak nyoba nge-Reon? Sudah pernah tahun ya usia juga ya 18-an tahun, 19-an tahun gitu. Ya kalau dipikir-pikir sih agak memalukan ya karena ceritanya nggak bagus, itu namanya juga masih umur segitu baru belajar. Yang bagus cuma gambarnya doang, ceritanya mah ya. Tapi kan namanya usaha Iya, tapi pertama paling kan. nggak namanya usaha pertama dan pernah merasakan, kan pasti ada filter, ada kurasi, Oh ada ya apa di benar, Reon itu. benar, Jadi benar. untuk bisa seperti ini itu prestasi pasti ya. Seenggaknya ya nggak semua orang bisa kayak gitulah. Kita bicara tentang, tadi udah kita bahas tentang sinopsisnya, dan kita udah tahu bahwa ini cerita tentang anak muda yang punya kekuatan khusus, yaitu Power. ya kita spoiler dikit lah nggak apa-apa. Kekuatannya itu dia bisa ngeluarin energi listrik ya. Kayaknya dari covernya aja udah kelihatan. Iya, jadi dari judul kan sebenarnya udah tahuan kan, Iya. Elektrika. Bisa ngeluarin super power, dan lebih hebatnya lagi bukan cuma itu, dia punya basis di tentara. Nah, itu dia, child soldier. Iya kan? Terus gimana? Konsepnya Kayak ya, konsepnya gede ya, Konsepnya- universe-nya besar gitu loh. ini kan trilogi kan. Ya, Kalau trilogi trilogi. artinya kan oh ya udah kebayang jauh gitu. Apalagi pas aku baca author's note-nya juga ini udah idenya udah kebayang seenggaknya udah 2 tahunan yang lalu kalau nggak salah ya. Aku coba cek lagi. Betul nggak 2 tahunan yang lalu? Iya, 2 tahun Iya, yang 2 lalu. tahunan yang lalu. Dan ketika rilis itu kemarin, si Skyler-nya sempat ngomong kalau dia memang sebenarnya menyukai dunia army. Oh, Dia menyukai dunia army, jadi koleksi-koleksinya ada helm tentara, wah, baru tahu rompi aku. tentara gitu. Dia suka itu gitu loh. Tapi di komik Elektrika ini nggak terlalu kebahas gitu. Untuk saat ini kan Iya, masih untuk awal. saat ini ya. Masih Untuk awal, yang nggak seri apa-apa. yang bukuan ini ya teman-teman ya. Ya. Semoga nanti di buku keduanya itu muncul gitu Ya, loh. biar lebih seru juga. Ya. Jadi gimana Mas, kalau dibaca-baca secara skrip, pacing dan lain-lain gimana? Untuk buku pertama ya kita bahas Iya, ini. iya. Maklum, ini dengan tambahan filter, ya ini namanya baru pertama kali juga nyoba lah ya. Ya masih bisa ditingkatin banget Harus sih. ya, harus ya. Pasti bisa lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Karena meskipun ini secara konsep kan janjikan untuk ini action, ada super power, terus harus sembunyi. Agak banyak ngalor ngidulnya ya di sini. Nah, gimana contohnya? Contoh yang ngalor ngidul. Gimana ya, kayak bagian-bagian yang mungkin harusnya bisa lebih disingkat gitu, kayak sekedar cuma pingin pamer sama apa tuh, ada bagian di sekolah ada bully yang pingin pamer kekuatannya, tapi dikalahkan sama si Alex ini, si karakter utama. Dalam semua bagian itu makan berapa halaman dan bikin bulinya jadi kesel sama dia. Tapi kan kita juga tahu kayak ya ini anak sudah child soldier, ya kayak gini mah ya mampus, itu makan berapa halaman gitu buat konflik remeh gitu. Tapi emang sih itu juga bagian itu juga berguna buat mengestablish hubungannya dia sama 2 karakter utama lainnya. 2 karakter lainnya. Ya, ada 2 siswa di situ yang kacil, nggak ada super power atau apa. Namanya yang cowok namanya Rui, dan perempuan namanya Ichikawa kalau nggak salah. Aku nggak jago ingat nama. Nih. Ichikawa. Karakternya ada di sini. Saya juga nggak terlalu hafal ya. Nama karakternya itu Akarui Sora. Ya, Rui kan. Rui, yang ceweknya Ichaka Akari. Ya, Ichaka. Nama-namanya kayak di Jepang sih. Iya. Iya, nama-namanya kayak di Jepang, tapi ini bukan Jepang. Iya. Di Bossa Nova apa? Negara-negaranya fiksi semua. Iya, negara fiksi semua. Jadi Alex ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa seorang chain soldier itu harus diselundupkan ke negara lain, terus dalam acara nyamar juga harus punya bodyguard. Apakah itu malah bukan jadi? Ya, aku rasa sih masih sebenarnya nggak usah terlalu dipikirin juga sih. Ya nggak usah terlalu ini ya. Mungkin karena saya merasa komik ini nih kayak gimana ya? Bukan selera saya lagi. Ya, gitu. Ya, bapak-bapak. Ya. Untuk saya pribadi, saya kurang dapat koneksi antar 3 karakter ini kok kayak cepet banget gitu loh.
Ya. untuk mereka jadi akrab. Oke. Kalau buat saya yang jadi masalah itu harganya, karena kalau menurut saya pribadi ini pricey sih. Mhm. Dan mungkin untuk sebagian orang harganya juga pricey. Hmm. Masalahnya yang disasar dari isi komik dan karakter genrenya sendiri ini kan lebih ke remaja. Benar. Dan kalau untuk remaja kayaknya harga segini pas Ya, 80% di survei pasti pricey ya. ya, Harganya itu adalah 169.000 teman-teman. nggak tahu deh, tapi ya benar kok 169.000. Yang mana kalau menurutku ya itu ya aku bisa head down banyak di Steam sale kalau pakai 169.000. Enggak dong. Perbandingannya ada saling komik-komik sama-sama komik Ya, lokal. tentu aja. Sekitaran berapa kok komik lokal? Kalau terjemahan kan sekitar 40-an bisa 60, tapi komik lokal udah kayak dari Komik lokal yang beberapa indie pun penerbit itu juga ya bisa 80, 90 mungkin atau 100. Ya 100 lah kalau agak mentok. Iya. 100. Oh, karena Itu ada kalau juga dari indie. Sweta itu kan juga. Ya. Tapi kan ketebalannya jauh Nah itu berbeda. dia, atau kan kalau mau perbandingan benar-benar pricey ya kan ada tuh H2O dari Sweta Kartika. Kalau H2O dari Sweta Kartika aku bilang malah nggak pricey, worth it ya. Itu kan 3 volume ya. 3 volume sekali itu sekian ratus, 200.000. 200 ribuan ya kalau nggak salah ya. Sementara ini kan ya standar lah ya. Ini total ada sekitar 12 chapter dengan satu chapter 15 halaman ya 180 kurang lebihnya. 180 halaman dengan harga 169.000 kayaknya ya susah ketinggian gitu, dan bahkan nggak tahu ini ada sesuatu di belakangnya, maksudnya strategi marketing apa yang kita nggak tahu ya oleh Rayon. Harga kan bisa beli kesan eksklusif kan juga. Iya, karena justru kadang kayak Aqua itu saya pernah baca kalau Aqua ketika dijual murah itu nggak laku. Mereka awalnya apa sih ini gitu. Ketika dikasih harga mahal justru Aqua itu laku. Kita berharap buku ini bisa terus terbit sampai seri 3 dan teman-teman kita bisa koleksi terus sampai seri 3 karena ketika di akhir juga jelas muncul banget lah ya, ngehook. Ada karakter yang kayaknya sama-sama punya super power juga. Ya, kan harus adil dong. Ini satu chapter lawannya cuma bully random sama orang penculik ya. Penculik random juga yang baju jasnya aja nih wajahnya jelas kocok banget ini terus disetrum gitu ya. Iya, kita pengen lihat fighting yang lebih keren nanti. Iya, kita berharapnya pasti di buku kedua dan ketiga jauh konfliknya lebih naik, intens ya kan, konfliknya lebih intens karena yang di sini lebih ke ini ya adaptasinya si Alex ke dunia sekolah yang baru. Ya kurang lebih kayak school daily life dengan campur action, drama gitu, tapi kayak tadi gue bilang kayak ini harusnya masih bisa lebih rapi dan lebih efisien lagi gitu karena dengan harga segini ya mau nggak mau aku sebagai pembeli juga jadi lebih kritis kan, kayak aku udah ngabisin 169.000, moga ini bagus ya, dan kalau itu nggak sesuai ekspektasi ya jadi rada-rada gimana gitu. Sebenarnya ada sesuatu hal yang pengen gue bahas tapi agak bingung. Perlu dibahas nggak ya? Ya dicoba dulu. Kalau nanti yang nggak cocok kita edit cut aja. Di cut ya. Jadi teman-teman kalau yang ngikutin sebenarnya coba deh Mas Brian browsing. Skyler ini nama lengkapnya siapa? Jadi lebih enak kita bahas. Di browsing kayaknya Mas. Oke. Nama lengkapnya dia itu sebenarnya siapa? Nah, kenapa saya seperti ini teman-teman? Karena saya juga nggak tahu pertama ketika diundang di rilisnya Elektrika ini oleh Rayon, saya itu nggak tahu siapa sih Skyler ini karena di dunia perkomikan belum kenal ya nama Skyler ini. Iya, karena datang baru kan. Iya, datang baru, artis baru. Ternyata yang dilakukan oleh Mas Widi ketika datang itu dia browsing dulu nama ini, siapa sih anak muda ini Skyler. Iya. Dan ternyata namanya adalah Rizky Langit Ramadan. Rizky Langit Ramadan. Makanya kenapa Mas Rizky Langit Ramadan ini pakai nama pen name Skyler kayak dari nama tengahnya dia, Langit. Ya kan? Dan beliau ini adalah setelah di browsing pasti ketahuan tuh siapa sih ini anak. Ya, anak dari Rosa, penyanyi itu. Anak dari penyanyi diva ya, legendaris Rosa. Ini biasanya dipanggil Teh Ocha ya. Nah, ketika rilis itu Teh Ocha juga datang. Ada satu ketika Ocha diminta untuk kasih speech lah tentang komik karya anaknya ini
itu ada satu yang nancep, Bos. Mhm. Di kepala aku tuh masih nancep sampai sekarang. Dia bilang begini, saya nggak tahu anak saya ini benar-benar punya bakat atau enggak dalam membuat komik. Oke. Ya oke, tapi tetap saya support. Mhm. Dan kayaknya nggak semua orang deh, ketika anaknya mau bikin komik disupport tuh Ya, kayak nggak semua deh. iya benar. Bener nggak? Ya jelas lah. Aku tahu ada beberapa orang yang nggak disupport juga. Ada beberapa orang yang nggak disupport, dan jadi buat Skyler ini satu sebenarnya motivasi banget ya Ya. untuk, jadi kita juga berdua juga berharap Skyler untuk buku kedua dan ketiganya bisa jauh Bisa lebih baik dari yang sekarang. lebih baik lagi lah dari buku ini. Yang maksimal dan memuaskan aja sih. Iya, kalau dibilang jelek enggak. Secara gambar juga masih Mawan Gambar Padu juga masih luar gambar biasa. oke. Idenya juga aku pun oke sama idenya. Idenya. Justru masalahnya paling, kalau menurut saya masalah terbesarnya itu di harga. Oke, ya harga bikin kita jadi lebih kritis. Iya, karena harga ini membuat ada orang yang sebenarnya pengen beli jadi nggak bisa beli karena mungkin duitnya kurang, atau karena mikir, oh duit segitu gue bisa beliin apa, kayak tadi beli apa tadi? Hedon di Steam. Hedon di Steam. Bisa lebih hedon di Steam misalnya. Ini ya jadi masukan aja sih, karena kita pengen buku ini tetap bisa sampai endingnya nanti, buku ketiga. Dan apa lagi nih? Ya apa ya, kalau sebagai aku juga penulis kan ya, suka sering bantu teman-teman kalau cerita atau iya, si Otto kalau dari penulisan sempat ngomong waktu rilisan itu. Oh ya? Jadi yang dilakukan Otto itu lebih banyak justru adalah menfilter. Karena si Skyler ini kan terlalu besar kan. Jadi si Otto bilang ini yang harus dipakai, ini yang enggak gitu. Ini yang harus diceritakan di awal. Jadi lebih kayak positioning, pacing, dan editing ya. Yang dilakukan Otto tuh kayak editingnya gitu loh. Oke. Karena mungkin kan anak-anak umur segitu kan semua pengen diceritain gitu loh. Iya bener ya. Aku pun juga. Pasti, gitu. wah gue pengen ceritain semua. Tapi kan mungkin karena Otto lebih pengalaman, tahu. Ya dia bisa bilang, yang ini harus mungkin yang diceritain yang ini. Nanti yang ini bisa taruh di belakang, yang ini bisa dibuang atau seperti itu ya. Ini kan harus ditambahkan. Ya, setahu yang ya pengalamanku juga kan kalau jadi penulis for hire, klien maunya gimana ya kita terjemahkan lah ya, mungkin lebih realistis dan segala macamnya gitu. Dan ya itu pendapatku sebagai juga pernah melalui fase ini ya, ya langkah pertama pasti nggak akan mulus-mulus amat lah ya. Tapi kan jadi sebenarnya ada langkahnya, sudah tahu mana yang kurang dan apa ya kedepannya pasti bisa lebih baik lagi ya. Jadi kalau dari pengalamanku pribadi juga kalau bikin komik pertama gitu, apalagi juga di usia muda ya pasti nggak akan mulus-mulus amat gitu loh. Yang pertama nggak akan selalu sekeren dan sebagus yang kita bayangkan. Pasti kita bakal nyadar kayak oh ini salah, oh ternyata harusnya gini dan harusnya gitu. Dan nggak apa-apa, itu proses. Malah susah gitu loh kalau pertama kali nyoba udah langsung benar-benar bagus banget, malah ekspektasinya lebih gede lagi. Tapi kalau dengan langkah pertama ternyata terus ada kesalahan, ada kekurangan, seenggaknya kan jadi sadar apa yang harus diperbaikin. Dan orang juga menerima kan, namanya juga langkah pertama, wajar lah kita nggak bagus-bagus amat. Kalau dibilang nggak bagus-bagus amat juga sebenarnya enggak loh. Karena overall ini untuk komik pertama ya udah bagus banget. Ya ketolong gambarnya itu. Cuma ya kalau menurutku ya dari segi kayak karakter atau alur atau apa, ini kayak masih bisa lebih baik lagi. Harusnya gitu. Iya bisa lebih baik lagi. Kayak bahkan jujur aja nih karena udah ada Otto juga kan. Kita nggak kebayang si Otto bakal akan bikin komik dengan tema seperti ini ya. Kayak terakhir kali dia bikin yang aksi itu aku ingatnya ada yang Tarung Legenda. Iya, Tarung Legenda. Sama Gallowman kan, tapi Gallowman juga lebih ke komedi. Ini komedinya juga kalau buat aku masih nggak masuk sih, karena udah bapak-bapak sih mungkin saya ya. Aku juga karena saya yang udah tua ya gitu loh, bukan salah komiknya, karena saya aja. Kamu yang bukan golongan ya. Tapi ada yang muda pun kan harusnya menikmati humor-humornya di sini. Tapi aku udah mau kepala 3 bentar lagi juga. Jadi juga nggak terlalu. Tapi aku rasa kok komedi kayak bukan terlalu hal yang harus difokusin banget juga. Gitu. Ini kan utamanya kan aksi. Bagian aksinya sih aku suka, tapi ya bagian drama dan relationship antar karakternya di situ yang aku agak belum terlalu connect amat gitu. Bayangkan daily life. Iya. Arminya flashback. Kalau harga segini berwarna sih oke lah. Iya jelas. Full color oke lah. Nggak mungkin lah harga segini kok. BW, ternyata begitu dibuka, wah BW. Dan ini
bukan komik indie loh masuknya kalau Ya, karena resmi lah ini. ini komik major karena ada di Gramedia juga. Betul. Di Gramedia ini kita tadi sempat ngecek ya Mas ya, di Gramedia Matraman sini ada Ada di stoknya. pojok Nanti atas aku malah. sertain fotonya. Saran mungkin Mas Oh, dari segi apanya dulu? dari segi ya semuanya komiknya. Kalau dari gambar sih kayaknya nggak ada deh. Nggak ada Komiknya udah masalah, nggak ada nggak ada masalah sama masalah. sekali. Gambarnya oke. Ya, Play ya udah oke banget lah gambarnya. Nggak ada problem. ya sama nggak ada masalah. Nggak ada juga. masalah. Kalau untuk ya cuma itu aja antar karakternya masih Ya, bisa digali sih ya harusnya. iya kayak oke kalau mau nggak Hmm. spesifik soal karakter sih si Alex jelas dia menarik karena si karakter utama dia ada masa lalunya begitu, potensinya ada. Tapi yang aku agak permasalahkan itu si dua karakter manusia biasanya itu yang teman-temannya ini ya. teman-temannya itu ya. Si Rui sama Ichika. Si Rui kayak bener-bener orang yang keponya bener-bener annoying banget di awal sampai tengah gitu, cuma gara-gara si Alex bisa lolos dari razia polisi. Ganggu pas saya bayangin sampai repot-repot ke stalking tempat tinggalnya gitu loh. Kayak buset, ini agak gitu. kocak juga, nge-stalking naik bus teman-teman. Dan masih bisa ngejar. Ya, mungkin lebih nyaman pakai gokar aja terus lu ngikutin, kasih tip ekstra. Karena ini kan seharusnya ketika si Rui akhirnya naik motor itu lebih cocok kan kalau dia nge-stalker naik motor. Iya, dan ternyata dia ada motor pinjaman sih, tapi ya. Kan ada, itu lebih cocok gitu sih misalnya. Sementara si Ichikawa lebih kayak ke perannya dia benar-benar hambar banget sih, kayak kakek yang jagain Rui biar nggak ngaco, dah gitu aja peran dia. Ini itu sih kayak aturan pacing penulisan, kayak berapa hal mungkin bisa lebih disingkat, diringkas lagi biar kita bisa dapat lebih banyak momen yang lebih menariknya gitu. Ya pokoknya komik ini mungkin kalau dibaca anak-anak remaja udah nggak ada problem sih. Mungkin ya. Udah pasti diterima dengan baik ini karena karakternya juga, gambarnya juga ganteng, apa androgyny gini lah kalau aku bilang. Mungkin androgyny gitu. Ya itu aja sih. Kalau buat Mas Brian, apalagi mungkin yang mau disampaikan? Ya kayaknya mungkin ya kurang lebihnya itu aja. Juga ya dengan baca gini sih jadi keinget juga kayak untuk sekarang aku pun bahkan ya sebagai penulis juga harus ngelihat pasar lokal tuh seperti apa aja yang teman-teman lain buat. Harus aku mulai belajar beli lagi karena kebanyakan masih bacanya yang lama. Tapi baca yang lama kadang jadi berpaku yang lama, kadang nggak tahu yang sekarang maunya tuh seperti apa. Oke. Terima kasih Gramedia Matraman yang udah mengizinkan kita untuk syuting di tempat reading corner-nya. Nih. Ya, di sini teman-teman nanti disediain buku-buku yang bisa dibaca, itu di depan situ ada juga anak-anak yang sedang menikmati baca apa ya? Cergam ya. Ya, cergam lah. Komik cergam di sini itu juga ada bocah tua nakal. Oke, kali ini beruntung sih ditemenin oleh Brian yang jauh lebih relate sama komik Elektrika daripada kalau Mas Widi udah nggak relate nih. Kalau Mas Widi udah nggak relate. Jadi akhirnya saya milih Mas Brian untuk bahas komik ini. Dan seperti yang tadi kita ngomong ya Mas ya, doa kita tetap berharap komik ini bisa sampai episode ketiganya. Kita tunggu untuk teman-teman di Reon dan Skyler serta Mas Okto sama Mas Himaan Pandu. Kita tunggu buku kedua dan buku ketiganya. Oke, terima kasih Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik karena setiap komikus punya cerita.